Halo teman-teman, selamat sore rekan-rekan. Bahwa sore ini akan kita coba untuk mereview mobil tua ya. Ya, itu masih lihat kan mas, mobil tua. Mubeng aja mas biar jelas. Ya. Ini adalah Honda Accord tahun keluaran 1985 yang dikenal di Indonesia dengan nama Accord Eksekutif ya. Jadi Accord Eksekutif tahun 1985. Ini adalah generasi yang kedua. Jadi Accord itu mulai tahun 80, kemudian dilanjutkan berikutnya sampai sekarang. Yang menarik di mobil ini adalah bahwa pada masa itu mobil ini sudah begitu mewah ya. Tahun 1985, kalau diperhatikan listnya ini ya, sudah krom semua ya, listnya krom semua. Kemudian ini krom ya. Kemudian mobil ini dilihatkan ke sana mas. Jadi mobil ini begitu elegan ya pada waktu zamannya, dan yang memiliki adalah orang-orang yang punya duit tentunya. Kenapa menarik dalam hal ini, Accord ini menarik? Karena pada waktu itu Honda Accord itu mencoba untuk mengekspor ke Amerika. Karena pada waktu itu yang diterima di Amerika baru hardtop atau Toyota Land Cruiser, sehingga Jepang untuk mencoba masuk ke pasar Amerika, tetapi ditolak oleh pasar Amerika karena syaratnya tidak ada. Nah, kemudian tahun 85 dipenuhi syarat itu ya. Yang pertama syarat adalah sini mas, jadi biar jelas mobil ini dilihatkan di setirnya mas. Jadi mobil ini adalah sudah power steering, itu ada tulisannya ya. Kemudian sudah spion elektrik, ini asli ya. Kemudian sudah power window, central lock, depan belakang semuanya. Kemudian antena ini juga elektrik. Akan saya coba untuk naikkan ya. Perhatikan mas kamera untuk menaikkan. Nanti akan tampak bahwa antena ini akan naik ya, dengan cara dipencet tombolnya. Dilihatkan mas antenanya. Nah itu naik ya. Kemudian ini turun. Dan yang menarik mobil ini adalah sudah dilengkapi dengan lampu. Nah ini lampu mas, ini lampunya ya. Dan ini setiap pintu ada, bahwa lampu itu untuk menerangi apabila kita turun dari mobil. Kemudian indikator pintu itu ada semua di sini. Kalau diperhatikan, nah ini semua indikator pintu ada. Kalau mobil yang sekarang indikatornya adalah satu untuk semua pintu, tapi Accord ini adalah setiap pintu punya indikator. Yang selanjutnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan asbak. Nah ini pada zamannya sudah ada asbak untuk merokok. Ini yang bisa diterima di Amerika seperti itu. Kemudian mobil ini di masyarakat di Indonesia sudah terkenal dengan sangat enak, naikannya yang lembut dan sebagainya. Karena setelah ini keluar baru diterima oleh pasar Amerika. Kemudian lahirlah generasi berikutnya yang namanya Prestige ya. Tapi cc-nya lebih tinggi, yaitu 2000. Kalau ini cc-nya 1600 ya. Ini secara fisik keluar seperti itu. Semuanya pakai list ya, ini perhatikan pakai list semuanya. List chrome ya, pintu, kaca, list chrome ya. Kemudian yang unik lagi adalah mobil ini sangat nyaman dinaiki.
spion sudah elektrik pada tahun 85, kemudian antena sudah elektrik, kemudian power steering, dan wiper itu mempunyai 3 ukuran, yaitu pelan, agak cepat, dan cepat. Pada waktu itu belum ada rivalnya bahwa untuk wiper itu punya tiga setelan ya. Satu pelan, kemudian agak cepat, kemudian ketiganya cepat. Untuk ban, maaf yang ada di hadapan teman-teman ini, bannya udah diganti dengan pelek ring 16. Jadi aslinya adalah ring 13. Bannya agak tebal, tapi ini sudah diganti dengan ring 16 dengan lebar ban 195, ketebalan 55. Ini akan lebih kelihatan nyaman. Kemudian secara fisik lagi, bahwa di sini adalah kalau orang Jawa itu namanya memberitahu namanya kepetnya. Ini kepetnya masih asli dari Honda. Sini Mas, biar ada tulisannya Honda ini ya. Nah, tulisannya Honda. Ini adalah kepet. Ini maaf, kotor mobilnya baru dipakai kemarin, kehujanan. Ini komplit kedua-duanya, kanan dan kiri. Ya. Kemudian untuk selanjutnya secara fisik mobil ini juga. Ini kebetulan mobil ini belum ada yang keropos ya. Ini kalau perhatikan suaranya ya. Ini belum ada yang keropos. Pintu semuanya masih bagus ya. Kemudian bawah ini belum keropos juga, maaf ini kotor jadi belum keropos. Sekarang masuk ke interior mobil ini. Pada waktu itu sudah cukup bagus ya. Dashboard ini sudah menggunakan kualitas yang cukup bagus, warnanya coklat. Kemudian ini juga bagus. Kemudian pelaponnya ini Mas, lihat pelapon Mas, lihat dari belakang, pintu belakang ya pelapon. Kemudian ini dog trimnya, warnanya juga serasi, di dalamnya juga ada stainless ya. Kemudian handle, tempat untuk barang-barang. Ini tahun 85, tapi menurut saya ini masih bagus karena masih komplit semuanya, masih orisinil ya. Kemudian di sini ada tempat untuk koin. Ini ada tulisannya koin, yaitu tempat untuk ini AC. Kemudian AC ini punya tiga kecepatan, 4. Bukan Romawi ya. Kalau Romawi itu kan 1, 2, 3, 4. Itu 1 dikurangi itu 5 ya, 4 ya. Tapi ini enggak, ini 1, 2, 3, 4 titik garis-garis semua ya. Ini kalau ditekan, ini hidup AC-nya. Kemudian ini adalah untuk blowernya, kecepatan blower. Seperti biasa ini untuk korek ada. Ini setelan AC masih manual ya. Setelan AC masih manual. Kemudian ini cuk ya, ini AC. Ada setelannya, ini namanya ini mobil sekarang nggak ada, ini namanya multiflow. Apabila teman-teman menekan multiflow ini, akan AC-nya itu akan merata. Jadi teman-teman kalau perhatikan ini ada ini jaring-jaring ini ya. Ini kalau multiflow diaktifkan, maka ini akan AC melalui sini, selain melalui kisi-kisi yang ada ya. Ini kelebihannya akord nih, multiflow. Kemudian ini laci bisa dikunci, dan lacinya itu ada lampunya di dalam. Ini kelihatan, tidak kelihatan karena ini siang hari. Jadi kalau dibuka lacinya ini ada lampunya hidup. Kemudian ini heater teman-teman. Heater adalah pemanas kaca yang di belakang mobil belakang. Kaca belakang apabila mengembun ini, makanya heater dinyalakan akan berfungsi ya. Kemudian selanjutnya panel seperti biasa nih, wiper. Mobil Jepang kan di kiri ya. Kemudian lampu
Kemudian speedometer ada namanya trip. Trip adalah gunanya untuk mengembalikan kilometer ke nol lagi. Itu namanya trip. Selain kilometer yang pokok. Jadi kalau teman-teman mau pakai mobil ini dari rumah dibuat 0 kilometernya bisa dengan cara dipegang tripnya. Ya ini teman-teman kalau perhatikan ada gambar lampu. Ini di mobil sekarang nggak ada ini. Jadi lampu ini gunanya untuk, jadi lampu speedometer itu bisa diredupkan dan bisa diterangkan dengan cara memutar ini. Ya. Jadi apabila teman-teman pakai mobil ini di malam hari itu ya, speedometernya itu kan ada lampunya. Itu bisa diredupkan, bisa diterangkan dengan cara memutar ini. Ya. Nah ini sebenarnya kelebihannya mobil dulu itu mobil lengkap. Ini asli. Jadi bukan kita pasang, tapi ini asli dari pabrik bahwa sudah mempunyai spion elektrik pada waktu itu. Ini perhatikan joknya bagus, tebal. Kemudian ada sabuk pengaman penumpang belakang. Kemudian ini ada korek di sini, bisa untuk HP ya dan sebagainya. Ini joknya udah dibungkus ya teman-teman, tapi ininya masih asli ya. Ini di tengahnya ini ada ini. Nah, ini bisa digunakan untuk tempat. Nah, ini kalau dibuka ya. Jadi pada waktu itu mobil ini sudah dipersiapkan betul, penumpang nyaman meletakkan apa saja bisa di sini. Dan bila tidak digunakan kita tutup ya. Bisa untuk sandaran siku ya. Jadi mobil ini sudah cukup bagus. Kalau tidak digunakan bisa dikembalikan lagi ke belakang ya. Ya ini ada tempat untuk gantungan baju ini ya. Jadi ini mobilnya mungkin pada waktu itu untuk pejabat, jadi digunakan untuk pejabat. Coba perhatikan door trimnya mas. Nah itu ada lampunya juga semuanya, ada les-lesnya semuanya ya. Ini kebetulan yang ada di sini masih original semua. Ini kalau nggak salah sekitar 90%. Kalau ditanya berapa harganya om gitu ya, kita nggak bisa ngomong ya. Ini biasanya yang nyari bukan uangnya yang cukup sedikit kemudian pengen cari mobil, bukan kalau ini. Kalau ukuran ini ya, ukuran mobil ini ya, mobil ini kan masih utuh semua. Jadi ukuran mobil ini ya sudah ukuran mobil hobi ya. Hobi itu nggak ada nilainya. Kemudian karpet juga masih bagus semua ini. Masih aslinya karena sesuai dengan warnanya. Itu teman-teman untuk interior. Bahwa untuk pengaman matahari itu dulu sudah ada 2, kemudian nah ini yang menarik di sini. Nah ini ya. Ini sudah disediakan untuk cermin. Ya. Ini kalau nggak salah ya, apabila saya salah ya tolong dikoreksi. Ini spion ini ada atau cermin ini ada itu biasanya di mobil-mobil baru. Ya. Fasilitas ini kalau mobil-mobil yang kecil-kecil sekarang itu enggak ada, tapi zaman waktu itu sudah ada ini ya. Itu mas ya, maaf ini kotor ya dipakai kemarin. Nah, kebetulan jamnya juga masih hidup teman-teman ya. Nah itu perhatikan, jadi mobil ini sudah ada jamnya, dan waktu itu digital ya, tahun 1885 ini bisa di setel begini. Nah ini ya, ada jam, ada menit, kemudian reset dan sebagainya, ada bulan, ada hari dan tahun. Kebetulan yang di hadapan teman-teman ini masih normal semua, sehingga sementara bisa diandalkan. Gitu aja teman-teman. Kita coba ke mesin. Ya teman-teman, ini mobil menarik juga. Kalau umumnya kap itu dibuka ke belakang teman-teman, tapi mobil ini bukanya kap itu ke sana. Ya, coba teman-teman perhatikan tuh, kapnya bukanya ke depan ini. Ya ini. Mungkin pihak Jepang akan mengatakan bahwa mungkin kalau kena angin akan lebih aman ya. Akan lebih aman. Mas kamera ini supaya mendekat lagi ya. Ini kalau perhatikan teman-teman lesnya ini. Ya. Masih ada sealernya ini teman-teman ya. Ya, kebetulan mobil yang di hadapan teman-teman masih bagus. Kemudian peredamnya ini teman-teman perhatikan,
pada tahun 85 tidak memakai busa, tapi tidak tahu ini apa namanya bahannya ini, ya. Nah, teman-teman perhatikan ini kebetulan listnya apa, tepiannya ini masih bagus semua. Sini mas kamera. Nah ini mesin yang digunakan adalah 4 silinder 12 katup. Kalau masa sebelumnya tidak ada 12 katup. Kemudian ini adalah power steering, masih menggunakan manual. Kemudian bawahnya AC, kompresor AC. Kemudian aki. Tenaga mobil ini sudah cukup bagus, cc-nya 1600. Juga di hadapan teman-teman ini radiator masih bagus juga. Coba perhatikan radiator nih teman-teman. Tahun 85, sudah 35 tahun teman-teman. Masih bagus. Dan ini temperatur mobil sudah masih dingin. Tuh teman-teman ya, ini sekali lagi kapnya nih antik ya. Bukanya itu ke depan sana tapi tidak ke belakang. Jadi pengapian di Honda Accord ini sudah menggunakan CDI teman-teman. Tahun 85 sudah menggunakan, ini CDI-nya. Ya, ini Delco, jadi sudah menggunakan CDI. Jadi tidak menggunakan platina lagi. Jadi mobil ini sudah menggunakan CDI. Yang jelas bebas perawatan, bebas penyetelan. Kemudian kalau ada yang bilang CDI-nya mahal ya itu, ya selama ini ya nggak pernah masalah ya. Untuk belakang, ya, untuk membuka belakang itu lewatnya sini teman-teman. Nah ini ada 2 tombol, yaitu untuk bagasi belakang. Kemudian ini adalah untuk tangki, membuka tangki. Ini bisa dikunci teman-teman. Ya, bisa dikunci nih. Ini setelan untuk maju mundur, belum elektrik. Tapi ini sudah manual ya. Ya. Kemudian juga ini lupa teman-teman. Ada satu yang lupa. Ini mas kamera. Jadi mobil ini sudah dilengkapi untuk keamanan anak-anak. Jadi kalau mobil ini dinaikkan gini bawah, anak kita di depan kita tutup, anak kita tidak bisa buka dari dalam, tapi dari luar bisa dibuka. Itulah kelebihannya. Kita coba mas kamera itu untuk apa? Bagasi belakang. Ya. Ini perhatikan masih bagus semua. Belum pernah review, ini masih ada sealernya. Ya. Ini adalah bagasi belakang. Ini ada lampunya teman-teman di belakang sini ya. Tapi tidak kelihatan, ini ada lampunya. Kalau bagasi ini dibuka ada lampunya nyala. Sehingga kalau malam hari kita buka ada nyala. Ini secara fisik dari luar ya. Mobil dulu dengan mobil sekarang beda teman-teman. Ini mobil kalau zaman dulu ini dinaikin berani. Tapi mobil ini berani teman-teman. Nah, kita naiki coba. Nah, kita naiki enggak ininya enggak peok teman. Dan coba perhatikan teman-teman. Nih mobil ini. Nyaman sekali. Untuk rak roof ini tambahan aja ya. Aslinya enggak ada, ini tambahan aja. Jadi mobil ini tambahan bukan aslinya. Sekali lagi teman-teman, bahwa mobil ini kalau menurut saya masuknya sudah masuk mobil kesukaan ya, hobi, koleksi. Buat harian tidak masalah. Saya kebetulan pakai sudah 6 tahun mobil ini. Tidak ada masalah yang besar, tidak overhead dan sebagainya. Masalahnya biasa mas, paling ganti kampas rem, kemudian apa? Ganti yang layak habis pakai lah. Itu untuk yang saya alami selama ini. Kalau ini juga ini bagus nih ya. Kalau perhatikan ini apa namanya, stainless ya. Ini mas perhatikan, ini belum sealeran, ini kacanya masih asli nih, belum di sealer ya. Nah kalau ada yang iseng-iseng tanya mau dijual berapa, untuk sementara ya belum ya. Ini teman-teman ya. Saya kira
kira itu aja teman-teman review dari Honda Accord eksekutif tahun 85. Dan apabila ada sedikit kekurangan ya mohon dikoreksi, karena saya memang bukan ahli, tapi saya pernah memakai dan merasakan sehingga sedikit memberitahu teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, mobil ini antik sekali. Jadi mobil ini sudah punya kontak pengaman pada tahun 85. Ini saya bilang yang asli ya, bukan ini. Jadi gini sih teman-teman. Mas kamera nih kontaknya ya. Ini keistimewaannya Honda ini, kalau saya kontak begini, lampunya merah, saya starter nggak jalan. Ini perhatikan Mas, ini kamera. Nah ini ada rahasianya. Yang benar adalah ini kontak, kita bicara kontak yang masih asli. Kita kontak warna merah, kita tekan, baru kita starter. Nah ini kebetulan yang ada di depan teman-teman semua ini kontaknya masih asli, dan ini masih ada 2, dan buku servisnya pun masih ada. Kalau bicara kilometer kita nggak usah bicara kilometer karena ini mobil tua, jadi otomatis kilometernya banyak ya. Ini antik sekali ya, bahwa kontaknya itu udah ada pengamannya, sehingga kalau orang yang nggak tahu nggak bisa akan menghidupkan mobil ini. Itu teman-teman, sedikit review dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kami minta maaf, dan apabila ada kekurangan mohon dikoreksi demi kebaikan kita semuanya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih untuk mobil tua dari kami. Sekian, terima kasih.